dia tidak suka perang. Dia bahkan bilang saya tidak kuat melihat darah gitu ya. Makin banyak membaca tentang Diponegoro, banyak aspek-aspek sisi kemanusiaan Diponegoro, makin banyak tahu kelemahan Diponegoro, tapi makin saya sangat mengidolakan gitu. Perundingan dengan The Kok ya, itu kan menguji martabatnya juga. Dia pegang keris tapi nggak ditusuk tuh. Betul. Ke The Kok gitu kan, dia tahan gitu. Padahal dia ada dan dia bisa melakukan itu. Tapi dia lihat di babatnya, dia bilang kalau saya menghunus keris ini itu bukan perilaku raja. Juli tahun ini, 2025, bertepatan dengan 200 tahun Perang Jawa. Tepatnya 1825 sampai 1830. Perang Jawa dikenal juga sebagai Perang Diponegoro. Sebuah naskah ditulis di pengasingan bukan oleh sejarawan, tapi oleh seorang pemimpin perang. Ia tidak sekedar melawan dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Hari ini kita akan menyelami terkait Perang Jawa atau Perang Diponegoro bersama dengan ahli pernaskahan Mas Aditya Gunawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nanti bagaimana naskah ini ditulis, kemudian apa saja yang tersembunyi di balik bait-bait tembangnya dan apa relevansinya untuk tahun ini. Selamat datang Mas Adit. Terima kasih Kang Ubay. Ya, apa kabar Mas? Sudah undang saya ke sini. Senang sekali bisa berkumpul ya di Historia. Ya, kawan Historia, dialog sejarah kali ini tadi seperti saya disampaikan di depan bahwa kita akan ngobrol terkait Perang Jawa. Mas Adit, Perang Jawa itu atau kita sudah mengenal itu Perang Diponegoro, tapi kawan Historia di YouTube-nya Historia.id tentu ingin tahu lebih dalam. Seperti apa sih atau apa itu Perang Jawa? Ya, jadi tadi Kang Ubay membuka ya dengan bahwa kita di tahun 2025 ini adalah mengenang peristiwa 200 tahun telah berlalu sejak Perang Jawa. Itu perang yang paling monumental, salah satu perang paling monumental dalam sejarah perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya bukan ahli sejarah Perang Jawa tentu saja, jadi peringatan ini semata-mata saya terdorong oleh peristiwa ini ya di 2025 yang saya kira sangat penting gitu ya. 100 tahun setelah Diponegoro meninggal, itu Indonesia juga merayakan 100 tahun wafatnya Diponegoro dengan besar-besaran ya. Bahkan Presiden Soekarno berpidato gitu. Nah, kenapa tidak di 200 tahun ini kita juga merenungkan kembali, memaknai kembali peristiwa besar tersebut. Sebetulnya apa intisari semangat dari peristiwa yang sering dianekdotkan perang paling cepat 5 menit, 1825 sampai 1830. Iya. Padahal kalau kita lihat itu dinamikanya sangat kompleks gitu ya, luar biasa sebagai bahan pelajaran kita dari sejarah. Nah, kalau saya ditanya tentang Perang Jawa, mungkin saya tidak bisa melepaskan dari sosok Pak Peter Carey ya, sebagai sejarawan yang paling banyak meneliti tentang peristiwa Perang Jawa dan tokoh Diponegoro. Jadi kami sering berdiskusi waktu itu menggali lagi apa yang bisa digali dari peristiwa tersebut. Dan waktu itu Pak Peter ketika kami tanya gitu sebetulnya apa esensi Perang Jawa, itu beliau mengatakannya dalam 3 kata ya, I want respect gitu kan. Saya mau dihormati gitu, saya ingin kehormatan. Dan ketika kita membaca peristiwa itu satu demi satu gitu ya, ternyata memang betul semangat intisari dari peristiwa itu memang Pangeran Diponegoro dan pada umumnya orang-orang Jawa pada saat itu merasa terlalu diinjak-injak gitu ya, harkat dan martabatnya gitu. Sehingga memang yang diperjuangkan itu adalah martabat bangsanya, martabat bangsa Jawa waktu itu. Jadi memang itu sangat tepat untuk menggambarkan semangat Perang Jawa tersebut gitu. Nah, Perang Jawa ini ini sebuah istilah tentu saja atau
peristiwa sejarah yang besar seperti tadi Mas Adit sampaikan. Mengapa namanya Perang Jawa gitu? Ya. Ya, ini pengaruh dari historiografi juga ya. Ya, jadi dari zaman kolonial gitu, sejarawan-sejarawan awal, misalnya Hageman gitu ya, kemudian Liao dan de Klerk itu juga menuliskan buku tentang The Java Oorlog itu. Jadi bahasa Belanda yang artinya Perang Jawa. Nah, memang kesininya ada juga istilah mengganti Perang Jawa atau menamai alternatif sebagai Perang Diponegoro. Nah, terlepas dari sebetulnya keduanya punya apa ya, punya justifikasi sendiri lah ya. Mana kira-kira yang lebih tepat gitu ya. Tetapi sebetulnya esensinya baik itu peristiwa maupun tokoh-tokohnya itu sama gitu. Kenapa dinamakan Perang Jawa? Karena memang perang ini tidak hanya di satu lokasi tertentu di Jawa. Tidak hanya di Yogyakarta misalnya. Dan ini meluas sampai ke Purworejo, Bagelen waktu itu. Kemudian naik ke Semarang, bahkan sampai Pacitan gitu ya. Jadi memang sangat bisa kita menggeneralisir itu dengan istilah Perang Jawa tentu saja gitu ya. Nah, istilah Perang Diponegoro juga bisa dijustifikasi karena bagaimanapun sosok sentral dari peristiwa itu adalah Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Ya, meskipun memang ada kecenderungan ketika kita menyebutkan satu sosok dinisbatkan sebagai nama perang, Betul. itu agak unik ya. Betul. Kayak Perang Napoleon misalnya. Seolah-olah agak meminggirkan tokoh-tokoh lain yang sebetulnya sangat berperan. Dan biasanya memang nama perang diidentikan dengan nama tempat itu lebih lazim ya. Misalnya ada Perang Bubat ya. Betul. Ada Perang Aceh gitu, Perang Padri dan lain-lain gitu. Iya. Kawan historia, Mas Adit ini sekretaris dari Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa. S2, S3 di Prancis terkait pernaskahan. Jadi di Indonesia kalau mencari yang sangat expert di bidang naskah, salah satunya Mas Aditya Gunawan ini. Mas, Babad Diponegoro itu apa kaitannya dengan Perang Jawa? Ya. Dalam konteks naskah nih. Gimana? Nah, dalam konteks naskah itu sebetulnya sangat menarik ya. Pertama, dia kan dinamakan Babad. Ya. Babad itu tradisi menulis di Jawa, tradisi historiografi Jawa. Bagaimana orang-orang Jawa merekonstruksi sejarahnya secara tradisional, mereka menulis babad. Misalnya ada babad Tanah Jawi dan lain-lain. Nah, corak itu adalah mereka menulis sejarahnya sendiri. Nah, misalnya babad Tanah Jawi kan selalu sejarawan Jawa itu dalam tanda kutip ambisius ya. Jadi menerangkan dari asal-usul ada manusia, Nabi Adam sampai ke dirinya sendiri yang menulis babad. Nah, itu corak babad biasanya seperti itu. Lengkap Detail gitu, panjang detail ya. panjang gitu ya. Termasuk Diponegoro juga bagian dari tradisi Jawa yang kuat ya. Beliau Jadi Pangeran Diponegoro ini menulis. betul karena beliau lahir di keraton ya. Beliau menerima pendidikan selain keraton juga dari pesantren di Tegarrejo. Kemudian ya tradisi itu yang membentuk dia perlu menulis historiografinya sendiri, menulis kisahnya sendiri. Kita bisa bayangkan ya, 5 tahun saat perang, itu kan yang muncul harian-harian Belanda ya, memberitakan Pangeran Diponegoro sebagai pemberontak gitu. Dihadiahi kepalanya gitu. Tidak ada satupun narasi yang membela beliau kan. Nah, jadi beliau menulis itu di Manado hanya dalam waktu kurun 8 bulan, 8 atau 9 bulan gitu. Memang tidak langsung beliau yang menulis karena kita tahu tulisannya jelek. Oh gitu. Tulisan tangannya jelek. Ada satu tulisannya dalam aksara Jawa, surat kepada ibunya, itu kayak ceker ayam. Jelek sekali. Tetapi ada juru tulisnya. Beliau yang menarasikan itu tentu saja. Dan cirinya apa ya? Dia menggunakan aku kan dalam Babad Diponegoro gitu ya, menggunakan kata ganti saya gitu. Nah, begitu karena coraknya babad, ada 43 pupu. Jadi dalam bentuk tembang gitu ya? Tembang. Bait-bait. Bait-bait mocopat itu, Mocopat gitu ya? pupuh ya. Ada berapa tadi?
Ada 43 pupuh. 43 pupuh. Ya. Maksudnya 43 pupuh itu 43... Bukan 43 jenis pupuh, tapi satu pupuh itu terdiri dari berapa puluh bait misalnya. Nah, itu ada bab-babnya berdasarkan pupuh itu. Jadi ada 43 kali perubahan pupuh itu. Dan kalau saya tidak salah, separuhnya adalah yang menceritakan dirinya dan dari masa kecil hingga peristiwa Perang Jawa. Separuhnya itu dari sejarah Islam awal di Jawa sampai Hamengkubuwono yang keempat gitu. Jadi memang panjang sekali ancang-ancangnya. Baru jilid duanya, baru dari setengah pupuh ke sini kita bisa menggali sebetulnya informasi tentang Perang Jawa. Jadi kawan historia, salah satu sumber utama tentu saja terkait Perang Jawa itu adanya di Babad Diponegoro yang ditulis di Ponorogo di Manado selama kurang 9 bulan, lamanya di tahun 1832 sampai 1833 awal. 1832 sampai 1833 awal. Nah, baik lagi ke Babad ya, terkait Babad Diponegoro. Tahun 2013 jika tak salah, Babad Diponegoro ini diusulkan ke UNESCO sebagai Memory of the World, sebagai sebuah naskah yang penting di dunia. Itu bagaimana prosesnya, Mas? Ya. Karena saya dengar juga Perpusnas terlibat, jadi dari Indonesia dan Belanda yang mengusulkan ke UNESCO. Ya, jadi saya tidak terlibat secara langsung pada waktu itu meskipun saya sudah di Perpustakaan Nasional, tapi sebetulnya UNESCO itu sejak tahun 90-an ya ada program Memory of the World ya. Dia mencari dari negara-negara anggota gitu warisan dokumenter apa yang kira-kira mewakili ingatan kolektif masyarakatnya gitu dan dianggap sebagai salah satu karya yang monumental begitu ya. Nah, pada sebetulnya sejak 2012 proses pengusulan ini dilakukan melalui kuratorial dari Prof. Wardiman Jojonegoro waktu itu dan Pak Peter Carey waktu itu. Pak Wardiman mantan Mendikbud itu ya? Betul, Pak Wardiman. Nah, beliau berdua yang bekerja keras ya untuk berkomunikasi dengan pihak Leiden misalnya, karena ada beberapa Babad Diponegoro dari sisi manuskripnya itu tidak hanya satu. Jadi ada beberapa versi atau apa? Sama, teksnya sama, tapi salinan-salinannya itu tersebar di Indonesia dan di Belanda. Oh, jadi salinan Babad Diponegoro ini ada yang di Indonesia, di Perpusnas, ya, dan ada yang di Belanda. Di Belanda, di Universitas Leiden. Nah, ini kan hasil dari zaman kolonial dulu salin menyalin naskah. Ya. Karena naskah babonnya yang ditulis oleh keluarga itu hilang. Itu nggak ada lagi naskah babonnya. Pernah ada laporan itu ada di keluarga gitu. Tapi sejak saat itu dipinjam oleh Kohenstuart namanya di Batavia. Itu disuruh disalin naskah itu. Kemudian dikembalikan. Nah, yang dikembalikan ini hilang. Jadi hilangnya udah lama ya. Udah lama. Nah, apa yang kita usulkan memang bukan naskah otentik dari keluarga itu, tapi naskah salinan tertua. Jadi salinan pertama gitu. Nah, inilah dan salinan berikutnya yang ada di Leiden. Jadi salinan yang ada di Perpusnas itu yang tertua bahkan ditulis dalam aksara yang sama, aksara Pegon, bukan aksara Jawa. Babad Diponegoro itu. Pegon itu kawan historia Arab dengan bahasa daerah lah. Arab dengan bahasa daerah. Kita menyebutnya Pegon gitu ya. Jadi dilanjut Mas. Ya. Jadi ada dua naskah itulah yang diusulkan ke UNESCO. UNESCO menerimanya karena ada bukti-bukti yang ilmiah terkait dengan sejarah asal-usul naskah tersebut dan lain-lain. Dan ya ini kan bisa ada beberapa ciri ya yang luar biasa dari Babad. Itu salah satu karya Jawa tertebal. Nggak yang paling tebal, tapi salah satu yang paling tebal, 1151 halaman. Tebal banget ya. Iya. Jadi Babad Diponegoro ini tebal banget. 1151 halaman. 1151 halaman. Ditulis di 1151 halaman itu dalam tembang semua. Bukan, maksud saya medianya. Kertas. Oh, sudah kertas. Sudah kertas. Sudah kertas. Kertas berukuran folio lah. Folio gitu ya. Dan
ditulis dalam bentuk tembang dan bisa selesai dalam waktu 8 bulan. Luar biasa. Dan itu jadi salah satu ciri genre yang dalam kesusastraan Jawa juga menarik karena sangat self ego ya, kayak catatan harian kita gitu. Kayak autobiografi gitu ya. Autobiografi, makanya bisa dibilang sebagai salah satu autobiografi pertama dalam sejarah kesusastraan di Jawa gitu. Nah jadi signifikansinya sangat besar gitu. Ya, tentu saja ada babad-babad lainnya. Ada lagi nggak Mas keistimewaan dari babad Diponegoro ini? Selain tadi 1150 halaman, 1151 halaman tebal autobiografinya Pangeran Diponegoro. Ada lagi yang istimewa dari babad ini? Yang istimewa kan dia melengkapi sejarah ya. Kan ada dua hal sebetulnya yang dinilai oleh UNESCO itu. Satu, signifikansi historis ya. Bagaimana dokumen itu sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia, itu satu. Atau bagi dunia tentu saja, bukan hanya Indonesia ya. Ya di situ saja sudah terlihat jelas gitu. Banyak sekali aspek di mana kita jadi tahu peristiwa Perang Jawa secara historis dari sudut pandang pelakunya gitu ya. Jadi itu yang dokumen yang tidak tergantikan dari sisi itu. Yang kedua, signifikansi sosial gitu. Nah, signifikansi sosialnya apa? Ya peran Diponegoro bagi kita sekarang ini kan luar biasa gitu. Betul. Ya, jadi signifikansi sosial itulah yang memang sangat diperhatikan oleh UNESCO dalam menimbang karya-karya itu apakah layak dicatatkan sebagai Memory of the World. Nah, keduanya itu sangat bisa ini kan bisa terrepresentasikan dari karya Babad Diponegoro itu. Iya, Mas Adit tentu sudah membaca Babad Diponegoro ini ya. Nggak semua juga karena terlalu tebal. Terlalu tebal ya. Tapi menurut ini ya hasil penelusuran Mas Adit misalnya, konteks sejarah yang ditemukan ketika Pangeran Diponegoro, terutama yang bagian perangnya misalnya, apa yang menarik dari Babad Diponegoro ini? Itu agak paradoks ya. Di babadnya yang seingat saya pernah baca itu, dia tidak suka perang. Sebenarnya Pangeran Diponegoro tidak suka perang. Dia bahkan bilang saya tidak kuat melihat darah gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang justru memperlihatkan ya aspek kebatinannya Diponegoro yang beda dengan laporan-laporan Belanda ya. Biasanya lebih ke peristiwa gitu. Kalau ini ke curahan hatinya pelaku perang yang utama gitu. Misalnya beliau terpukul saat istrinya meninggal, kemudian disusul oleh anaknya yang meninggal gitu. Jadi aspek-aspek psikologis pangeran malah saya kira lebih menyentuh ya, dan itu layak dibaca oleh kita supaya kita tidak hanya mengetahui perang itu dari sisi kronologi peristiwa, tetapi apa sebetulnya gejolak kebatinan yang dimiliki oleh Diponegoro gitu. Jadi banyak aspek humanismenya gitu ya. Betul. Yang saya lihat karya itu memang sangat luar biasa dari sisi itu gitu. Jadi ada apa ya? Ada ketika Pangeran Diponegoro dibuang, kemudian harus menulis, tentu saja ada apa ya, pengaruh ya. Ya. Pengaruh dari pembuangan. Selain tadi misalnya sebenarnya Diponegoro tidak suka perang, kemudian sangat lembut, dia tadi istrinya meninggal, kemudian susul anaknya. Ada lagi nggak ya Mas yang pengaruh dari pembuangan itu terhadap teksnya? Itu sangat berpengaruh. Bahkan di pupuh pertama kan ditulis dalam pupuh mijil ya. Itu pupuh yang sebetulnya untuk menggambarkan suasana sedih. Kalau kita baca puluhan bait di awal, itu tergambarkan cita-cita Diponegoro, bagaimana dia mencurahkan isi hatinya dalam tembang mijil, dia bilang gitu, sebagai sarana bagi bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anak cucunya. Jadi dia punya harapan besar gitu, menceritakan ini dalam pupuh mijil untuk anak cucunya sebagai bahtera Nuh gitu ya, seperti kapal Nabi Nuh yang menyelamatkan lah anak keturunannya gitu ya. Cukuplah saya sudah menanggung malu dan derita gitu, tapi saya tidak ingin anak cucu bernasib sama, harus tetap menjalankan ajaran agama dan lain-lain. Jadi memang itu
legacy kalau kita bilang dari Diponegoro buat anak cucunya terutama. Yang kita juga sebagai keturunan raja juga membaca itu jadi lebih bermakna gitu. Betul. Nah, bagi saya Diponegoro itu seseorang yang yang selalu menyesuaikan tanggung jawab moralnya di masa-masa ketika dia harus menerima tanggung jawab itu. Dia dikokohkan sebagai Eru Cokro pada Togomo. Maka dia jalankan itu dengan sepenuh hati ya. Ketika Eru Cokro itu pemimpin agama. Panotogomo sekaligus pemimpin politik ya. Oke. Jadi ada dua peran ya. Yang itu berdebat dengan Kiai Mojo kan. Kiai Mojo yang ingin mengambil peran sebagai Panotogomo, tapi Diponegoro menolak itu sehingga ada bentrokan. Nah, setelah tanggung jawabnya perang beliau kalah secara militer gitu kan, dia tidak menghentikan cita-citanya gitu. Kebayang ya kalau kita jadi pemimpin perang ditangkap, udah habis gitu. Ini tidak. Bahkan misalnya pas naik pesawat pun dia masih bertanya kalau ke Mekah itu jalurnya seperti apa. Cita-citanya masih ada gitu. Betul. Jadi Harapannya tetap menyala. Ya? nyala semangatnya itu masih ada gitu. Dia tidak menganggap akhir perang sebagai akhir segalanya. Dia masih menulis babad gitu ya. Jadi ya itu sosok yang buat saya itu luar biasa gitu. Seorang pemimpin zaman itu yang menerima takdirnya gitu. Betul. Iya, kawan historia saya teringat ini ada di Banten misalnya pemimpin lokal di tahun 1890-an nulis Asmara Sri Angga. Itu juga sama. Jadi di semacam catatan dia pergi ngikutin asisten residen kemana-kemana. Lalu saya teringat Max Havelaar bahwa ada kalimat terakhir di Multatuli itu juga ngomongin bahwa si Edward Dowersdekker nulis Max Havelaar itu ada dua tujuan. Tujuan pertama untuk anak cucu. Ya. Bahwa ayahnya itu sudah berusaha gitu. Dan yang kedua ingin dibaca. Gitu. Ingin dibaca oleh anggota dewan, ingin dibaca oleh masyarakat bahwa pemerintah kolonial Belanda melakukan kebusukan, melakukan kesalahan gitu. Ya. Dan menarik ternyata tadi Diponegoro juga di Mijil yang di di tembang pertama itu ngomongin pusaka gitu ya, sebagai warisan gitu. Ya. Ada lagi nggak Mas yang menarik lainnya di banyak sekali ya yang saya kira ya ini memang bisa jadi diskusi sejarah yang panjang. Betul. Gitu. Bisa bertahun-tahun. Misalnya kan kalau kita temukan catatan autobiografi disandingkan dengan catatan orang lain dalam satu peristiwa yang sama misalnya. Betul. Itu kan multi perspektif gitu. Ya. Itu sangat-sangat bahkan ya kalau dibikin drama tuh bisa berapa babak gitu ya. Betul. Misalnya peristiwa pengepungan di Jogja. Di babadnya Pangeran Diponegoro bilang tidak untuk menyerang keraton. Hanya mengepung. Mengepung bahasanya. Hanya mengepung. Jangan menyerang. Tetapi di sumber-sumber lain gitu kan, itu seolah-olah memang menyerang. Nah, saya baru lihat dari catatan lain dari pelukis Belgia Antoine Payong itu bahwa memang pemberontak dalam tanda kutip pasukan Diponegoro itu hanya bermunculan secara sporadis gitu, menyerang tapi tidak pernah melakukan serangan total selama 3 bulan awal pengepungan Jogja. Jadi ini cocok gitu gambarannya dengan Babad Diponegoro bahwa Jogja itu tidak pernah berniat dihancurkan gitu keraton ini, hanya dikepung gitu sampai menyerah tentu saja harapannya kan, meskipun itu tidak terlaksana. Jadi hal-hal semacam ini perlu disandingkan ya, antara sumber dari Diponegoro, sumber dengan sumber lain. Iya, Kang Adit, Mas Adit, Kang Mas sama ya Kang Mas. Kalau misalnya kadang saya bingung karena Mas Adit ini sebenarnya orang Sunda. Orang Sunda. Ngurusin perang Jawa. Ngurusin perang Jawa. Ahli pernaskahan. Kawan lama saya di Bandung, di kampus waktu itu. Nah, ada selain Babad Diponegoro, kita akan masuk ke buku ini ya. Buku yang juga menjadi bukan sumber sekunder, pada akhirnya tetap sumber primer. Yaitu sketsa perang Jawa yang ditulis oleh Raden Adipati Aryo Joyo Diningrat.
Ini disunting Peter Carey bersama Kang Adit. Nah, apa yang membedakan antara Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro dengan judulnya Sketsa Perang Jawa? Ya. Sketsa Perang Jawa tahun 1825, kesaksian dari Aryo Joyodiningrat ini, Mas. Ya, jadi intinya kan peristiwa Perang Jawa itu kita bisa tahu dari beberapa sumber ya. Pertama misalnya Javaur Law karya Hageman, kemudian ada Law dan de Klerk, kemudian ada Kuasa Ramalannya Pak Peter gitu ya. Kalau Law de Klerk itu sangat lengkap sebagai sejarah militer. Dia 6 jilid ya buku itu. Ada berapa korban yang masuk ke rumah sakit dan lain-lain itu bisa kita ketahui. Itu juga penting kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang sayangnya belum. Iya, itu masih bahasa apa tuh? Yang Belanda. Masih bahasa Belanda. Masih bahasa Belanda. Nah, itu satu sisi ya, historiografi tentang Perang Jawa. Perang Jawa, betul. Tetapi yang masih kosong gitu ya, yang harus diisi itu sebetulnya banyak. Ada beberapa lah, nggak banyak juga sumber-sumber kesaksian yang relevan pada saat itu yang belum terbit gitu. Baik itu dari kalangan pribumi maupun Eropa, India Belanda. Nah, yang dari kesaksian petugas militer itu kan Pak Peter juga sudah menerbitkan ya percakapan dengan Diponegoro misalnya. Itu dari kesaksian-kesaksian, catatan-catatan harian militer yang bersinggungan dengan Diponegoro. Nah, tetapi kalangan pribuminya nih yang belum banyak diangkat ya, dikerjakan oleh, karena kalau buku Kuasa Ramalan Pak Peter itu kan murni analisis sejarah. Kalau ini kita menampilkan sumber sejarahnya gitu. Ya. Agar diolah oleh sejarawan. Betul. Kan, gitu. Jadi dari sumber kemudian ada kajian sumber gitu. Betul. Nah, sumber-sumber ini biar berbicara sendiri gitu. Betul. Nah, di waktu kami diskusi dengan Pak Peter tahun lalu, Pak Peter sudah mengemukakan ada beberapa sumber yang seharusnya terbit ya. Selain Babad Diponegoro, tentu saja ada misalnya Babad Kedung Kebo yang ditulis oleh oposannya Diponegoro, Bupati Purworejo pertama, Cokronegoro ya. Kemudian ada Sketsa Perang Jawa. Nah, ini saya baru tahu. Ini yang ditulis Joyodiningrat. Waktu itu Pak Peter bilang, tapi dalam bahasa Melayu, Melayunya yang agak aneh, katanya Melayu pasar, katanya. Bukan Melayu klasik seperti di hikayat-hikayat. Oh ya, kemudian saya coba cek naskah aslinya dan betul, memang dia ditulis pakai huruf Latin ya. Tetapi bahasanya itu bahasa Melayu abad itu yang sulit sekali dipahami dalam konteks sekarang. Iya. Jadi ini juga salah satu sumber primer karena dia pernah menjadi dulahnya Diponegoro waktu muda. Dulah itu? Perwira muda lah yang diangkat oleh Diponegoro. Ada kan ada Pasha ya, kayak Sentot itu kan udah level tinggi ya, Panglima ya. Nah, ini yang dulahnya Panglima lebih muda lah. Jadi Joyodiningrat ini Bupati Karanganyar, ya. Karanganyar, Ya. Kebumen, Bagelen, kemudian menjabat 1832 sampai 1864 menulis Sketsa Perang Jawa. Ya. Apa yang menarik dari Sketsa Perang Jawa yang ditulis oleh Aryo Joyodiningrat ini, Mas? Selain tadi ditulis dalam bahasa Melayu pasar. Ya. Saya kira sebagai salah satu sumber yang bisa melengkapi pengetahuan kita tentang peristiwa Perang Jawa, ya ditulis dari sisi pribumi tentu saja. Betul. Itu sangat penting. Yang menariknya adalah memang karya ini bagus buat kita sebagai pembaca awal Perang Jawa. Karena kalau kita langsung membaca Babad Diponegoro, itu tebalnya luar biasa ya. Dan kadang-kadang tidak terlalu kronologis gitu. Ditulis dalam bentuk puisi yang ketat, jadi sering kita tidak terlalu lancar lah dalam membaca ya. Nah, kalau ini kan ditulis dalam bentuk prosa. Dan dia sangat kronologis peristiwanya sebetulnya. Bahkan yang menarik itu adalah masa-masa kenapa bisa Perang Jawa, pecah perangnya itu. Jadi ada background, misalnya soal korupsi Danurejo, soal penarikan pajak yang luar biasa, soal rakyat yang kelaparan, harga beras setara dengan sebilah keris kan. Dia ceritakan dan dia mengkritik Danurejo itu.
di bukunya ini, Joyodiningrat. Jadi kita juga bisa mendapatkan paling tidak gambaran kenapa bisa pecah perang itu. Misalnya Residen Smithsart itu kan duduk di singgasana, di keraton. Dengan dalih karena sultannya masih balita ya, umur 2 tahun, HB kelima itu. Sementara sebetulnya Diponegoro lah walinya, Mangkubumi, Diponegoro, dan lainnya itu ada 5 sebagai wali. Tapi Smithsart duduk berani di singgasana itu mewakili sultan kecil. Itu penghinaan luar biasa bagi kalangan keraton, terutama bagi Diponegoro, Mangkubumi. Kok mau dihina seperti itu gitu. Nah di situ dijelaskan gitu, ada beberapa faktor-faktor sehingga Diponegoro itu sakit hati sekali melihat ke sewenang-wenangan ini. Terakhir misalnya dipasang patok-patok itu, ya kan? Ternyata yang masang patoknya itu Raden, saya lupa namanya ya, Brongtokusumo kalau saya tidak salah, orang yang sangat dibenci oleh Diponegoro gitu. Jadi memang ada peristiwa yang eskalasi ya, cukup terhidup lah digambarkan. Betul. Oleh Joyodiningrat. Jadi tidak ujuk-ujuk perang. Tidak. Jadi ada masa-masa, misalnya Diponegoro nagih kepada Nahais itu, residen, dulu dia sewa ke HB4. Kemudian Diponegoro mau narik lagi tanah sewanya. Ternyata dia minta tambahan ini kan, minta bayaran yang tidak masuk akal menurut Diponegoro gitu. Loh, saya kan cuma minta tanah saya balik lagi, bukan mau ngambil kopinya, ngambil ininya gitu. Jadi banyak faktor yang cocok dengan catatan sejarah yang dari para sejarawan, memang faktor penyebab Perang Jawa itu. Itu yang pertama, sebelum ya eskalasinya itu dibangun gitu. Kemudian yang juga menarik itu banyak peristiwa-peristiwa yang kita sebelumnya tidak tahu, jadi tahu saat-saat dinamika Perang Jawa. Misalnya ada masa di mana pasukan Diponegoro itu membuang seluruh meriam. Ketika Ratu Ageng waktu itu ya, jadi yang di pihak Belanda, ibunya HB5 itu, ibunya Sultan, itu meninggal. Jadi sebagai bentuk penghormatan, berkabung, semua meriam rampasan dari Belanda dibuang ke Sungai Progo, Kali Progo. Jadi ada aspek-aspek seperti itu, Pak, Kang. Jadi banyak yang hal demikian, pengetahuan baru bagi saya gitu. Betul. Jadi sebagai penjuti juga, wah seru juga nih. Kemudian ada peta. Betul, ada peta ya. Jadi Joyodiningrat itu nulis peta. Di nomor 22 nih, ada peta Peta Tugu. Nah, ada peta yang memang kosong, hanya ada legendanya. Ada peta yang berhasil diselesaikan oleh Joyodiningrat. Peta Jogja. Betul. Dan peristiwa-peristiwanya di mana saja pertempuran itu terjadi. Gitu. Dan itu ada di manuskripnya peta itu. Jadi di manuskrip sketsa Perang Jawa, Joyodiningrat juga bikin peta ini. Bikin peta, entah dia yang bikin atau suruh juru. Tapi bentuknya seperti tentu saja sangat sederhana ya. Seperti itu. Seperti ini. Seperti itu. Biasa. Udah ada skala. Betul. Berapa pal gitu dalam satu kotak itu ada. Kalau gambar-gambar ini memang di naskahnya ada? Enggak, itu tambahan ya? Dari Pak Peter. Raden Tumenggung Mangkuwijoyo misalnya. Ini bentuknya tadi Melayu Pasar. Tapi ini ada tulisan yang bermula, yang kedua Perdoto, yang ketiga Waris. Itu menunjukkan apa? Itu pembabakan sama pengarangnya. Oleh Joyodiningrat sengaja. Jadi dia dibikin judul-judul kecil gitu ya. Bab-bab kecil. Bab-bab kecil. Perdoto itu adalah kisah ketika dia membuka kasus-kasus hukum yang dikerjakan oleh Danu Rejo. Jadi ada kecurangan-kecurangan, suap-menyuap gitu. Ini justru yang tadi Mas Adi sampaikan sebagai sumber munculnya gejolak gitu ya. Nah, bagaimana proses menjadi buku ini dari naskah nih? Bisa diceritakan teman-teman historia mungkin, kawan-kawan historia yang di YouTube menyaksikan. Ya. Bagaimana dari sebuah naskah dalam bahasa Melayu Pasar yang tadi disampaikan juga tidak banyak mungkin kata yang tidak familiar karena ditulis tahun 1857, 2 tahun setelah Pangeran Diponegoro wafat, dengan sekarang hampir 200 tahun. Gimana prosesnya nih? Iya.
Jadi ketika Pak Peter memberitahu ada naskah tersebut, saya juga tahu dari literatur gitu. Kita coba cek ya ke ruang manuskrip, naskahnya seperti apa. Dan ketika saya lihat ya memang naskah itu kondisinya udah rusak ya, tapi sudah dikonservasi. Nah ketika kita coba baca emang agak susah. Di awal-awal tuh susah sekali. Dia huruf Latin ya, kita mengerti pasti. Tapi karena ditulis tangan, ya tentu saja butuh effort ya untuk membaca itu. Itu pertama. Jadi akhirnya kami dari tim itu berbagi tugas ya, membagi beberapa orang untuk, ayo kita baca yuk 10 halaman masing-masing begitu. Yep. Kemudian jadi cepat itu, mungkin 2-3 minggu selesai. Saya dan bikin tim lagi, tim kecil sebagai penyunting awal gitu ya, yang ada ahli Melayu dan ada ahli Jawa. Kemudian saya bertindak sebagai penyunting utama. Itu kita kumpul lagi setiap hari intensif untuk membaca kata demi kata, memeriksa bacaan teman-teman juga. Nah setelah itu kita harus bisa sampai tahu, tidak ada lagi pertanyaan maknanya itu apa gitu. Jadi harus benar-benar tahu dari paragraf, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf itu kita pahami ya. Akhirnya kita terjemahkan itu ke bahasa Indonesia. Semua yang sifatnya ambigu kita taruh di catatan kaki, semua pertanggungjawaban kita. Jadi ya sebagaimana langkah filologis lah ya. Betul. Kita mengubah ejaan lama tuh kan ejaan cukup unik kan, ada OE jadi U ya. Tapi juga ada kebiasaan misalnya penulisan huruf ganda, mas jadi MAAS, padahal bisa jadi mas aja gitu. Jadi banyak misalnya kopi, dia nulisnya pakai I dan E, kopi gitu ya. Jadi itu semua ejaan kita modernkan tentu saja ya, supaya lebih memudahkan. Nah, setelah itu selesai, kita pahami betul isinya. Pak Peter di situ masuk sebagai sejarawan, Betul. memberikan kontekstualisasi setiap peristiwa dalam bentuk catatan kaki, komentar. Hampir 300-an komentar beliau bubuhkan. Misalnya ada nama orang yang dalam lidah orang Jawa yang berbahasa Melayu itu aneh-aneh kan. Misalnya Chevalier, bahasa Perancis ya, nama Perancis itu kan dieja Chevalier. Ini kalau kita nggak ngerti sejarah, siapa ini Chevalier ya kan? Ya. Detre gitu kan. Sejak itu dietre juru bahasa itu. Kemudian semisiar itu ditulisnya semisiar. Semisiar siapa ini semisiar? Ternyata itu semisiar ya, residen. Jadi ya banyak hal-hal semacam itu yang kita perlu konfirmasi dengan ahli sejarah, dengan Pak Peter, dan Pak Peter memberikan semua koreksi dan catatan kaki yang diperlukan gitu. Iya, ini berapa lama Mas proses dari naskah menjadi buku? Hampir 6 bulan lah. 6 bulan lebih. 6 bulan. Itu pun intensif ya. Betul. Dan itu pun ada Pak Peter yang sangat membantu memahami konteks gitu. Betul. Sepertinya Perang Jawa ini kan sumbernya cukup melimpah gitu. Sehingga kayak Standing of the Giant ya, Giant Soldier itu ini shoulder-nya udah kuat gitu. Jadi kalau kita mau membuat ini tuh udah enak gitu. Sumbernya melimpah, masih hidup, historiografinya hidup, sejarawan ada beberapa ya selain Pak Peter juga. Ya jadi kalau mau itu pun narasinya bisa terus-menerus berkembang gitu. Iya. Nah di 200 tahun Perang Jawa ini apa yang dilaksanakan di Perpusnas? Nah ini menarik ya, jadi di Perpusnas itu sejak tahun lalu sebetulnya kita sudah merancang peringatan 200 tahun Perang Jawa. Tapi ini seperti bola salju. Awalnya kita hanya kecil-kecilan aja deh gitu. Yeah. Bikin ya kalau ada penerbitan buku, ada 1-2, bikin seminar dan lain-lain. Ternyata lumayan nih bola saljunya tuh terus bergulir ya. Seiring waktu saya dan tim juga dengan Pak Peter dan berkenalan dengan banyak orang gitu yang sama-sama punya visi yang sama ya terkait peristiwa ini. Akhirnya banyak juga pihak-pihak yang ikut bergabung ya, misalnya ada Stage of Wawan Sofwan gitu yang mau garap. Saya bilang garap lah berapa teater gitu. Ternyata mau garap 5 5 fragmen gitu. Itu diambil dari Bapak Diponegoro? Semua.
Jadi ada Babat dan yang kemarin ada dari Antoine Payen itu ya, terus ada dari percakapan Knolle, jadi dari banyak sumber. Tapi intinya narasinya itu dibangun dari Baba Diponegoro. Jadi dari Baba dulu, tapi sumber-sumber lain ngikut. Nah itu dalam 5 fragmen gitu. Kemudian ada teman-teman yang pernah buat film, buat dokumenter, kita ajak ngobrol, ayo. Ya intinya tahun ini memang tahunnya Diponegoro lah. Betul. Selain tadi ya ada apa penerbitan, kemudian ada pertunjukan teater, seminar. Oh gelar bicara kemarin. Betul. Ada Pak Sri Sultan Hamengkubuwono X hadir. Kemudian ada bedah bukunya, kemudian ada pemutaran film, dan terakhir kita lagi nyusun komik nih. Wah menarik. Ya, ada 25 seri komik Diponegoro. Komik Diponegoro. Tapi dibuat berseri, supaya orang tuh nggak cukup baca komik selesai gitu. Serinya itu gini, itu dikerjakan sama teman-teman dari ITB ya, FSRD ITB. Kita bikin yang ramah anak, misalnya gini, kudanya Diponegoro, Ki Gentayu gitu. Bagaimana hubungan Diponegoro dengan kudanya gitu. Kemudian siapa Punokawan yang selalu ikut, ada Banteng Wareng, ada siapa Roto itu. Nah hubungan antara Diponegoro dengan Punokawannya gitu. Jadi dibuat para panglimanya ya. Dibuat lebih ramah anak gitu. Tidak melulu bercerita tentang perangnya. Betul. Tapi tentang pribadi Diponegoro. Nanti itu bisa didapatkan di mana? Ini yang menarik ya. Jadi buat kami kawan-kawan baru buat desain komiknya ya. Nah rencananya memang buku ini jadi bagian buku Perpusnas yang akan dicetak di tahun berikutnya sebagai sumbangan bahan bacaan bagi komunitas ya, taman baca dan lain-lain di desa-desa. Kurang lebih tahun depan itu ada 10.000 lokus ya. Jadi bisa bayangkan dicetak 10.000 satu eksemplarnya gitu. Dan itu sampai ke desa-desa. Gitu. Dari 25 episode itu. Kemudian tersedia juga secara daring ya, tentu saja di Ipusnas sekarang kan orang bisa baca. Betul. Gitu. Dan ada pameran sekarang ya. Sekarang ya di Perpusnas juga kita mengkurasi pameran yang judulnya Martabat itu dari esensi perang Jawa. Jadi silahkan kawan-kawan historia kalau mau berkunjung ke Perpusnas sampai tanggal 20 Agustus. Masih panjang. Sampai tanggal 20 Agustus, ya. Kawan-kawan historia bisa kunjung ke Perpustakaan Nasional untuk melihat pameran atau banyak hal yang bisa dipelajari terkait Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Kang Adit, hari ini 200 tahun Perang Jawa. Tahun ini maksudnya? Ya. 20 Juli 1825, 20 Juli 2025. Apa sih esensi dari semua ini terkait Perang Jawa ini dari kacamata Kang Adit? Ya, saya mempelajari ini kan kurang lebih setahun ya. Dan saya makin banyak membaca tentang Diponegoro, banyak aspek-aspek sisi kemanusiaan Diponegoro. Makin banyak tahu kelemahan Diponegoro, tapi makin saya sangat mengidolakan gitu. Jadi saya kira ini juga bisa jadi untuk teman-teman ya yang membaca seorang tokoh gitu ya. Semakin kita mengenal seseorang secara utuh sebagai manusia gitu, kita bisa menghargainya secara lebih proper gitu. Betul. Dan itu saya kira pengalaman saya mudah-mudahan juga dialami oleh teman-teman ya penonton sekalian gitu ya. Di pameran itu saya bagi 4 ya, dalam proses belajar tentu saja dengan tim. Ada tema besarnya martabat, karena saya lihat semua yang ada babak-babak Diponegoro itu memang dia paling mengedepankan dignity itu ya. Misalnya dia tersinggung saat Semisair duduk di singgasana, itu martabat dia yang diinjak-injak gitu. Patok dipasang di tanah leluhurnya, itu martabat dia yang diinjak-injak gitu. Kemudian perundingan dengan dekok ya, itu kan menguji martabatnya juga. Dia pegang keris tapi nggak ditusuk tuh. Betul. Ke dekok gitu kan, dia tahan gitu. Betul. Padahal dia ada dan dia bisa melakukan itu. Tapi dia lihat di babatnya, dia bilang
kalau saya menghunus keris ini itu bukan perilaku raja gitu. Jadi ini orang integritasnya bagus gitu di Ponorogo itu. Nah, jadi dari martabat itu kami bagi jadi 4 ya. Pertama itu mustahar, itu masa kecil di Ponorogo. Mustahar. Mustahar itu nama kecil di Ponorogo. Oh, nama kecilnya Pangeran di Ponorogo adalah Mustahar. Ya. Itu lahir pada saat sahur. Lahirnya di waktu sahur. Putra Fajar. Mustahar. Nah, yang menarik itu ternyata beliau kan membaca karya-karya, ya kan, waktu kecilnya oleh Ratu Ageng. Dia baca karya itu bisa jadi 3. Satu, dia baca karya-karya keislaman, dari mulai fikih hingga tasawuf, bayangan. Kedua, dia baca karya-karya politik kepemimpinan, kayak Tajus Salatin, Fathul, saya lupa ya. Pokoknya tentang etika kepemimpinan. Yang ketiga, sastra Jawa. Baratayuda, Arjuna Wiwaha, gitu-gitu. Jadi ada 2 kepribadian, menjadi Islam, menjadi Jawa. Dan itu sangat terlihat ya dalam sikapnya, mengambil keputusan dan lain-lain gitu. Jadi bacaan sang pangeran waktu kecil, Mustahar ini satu tema utama. Lalu kita pergi ke Perang Sabil namanya, tema berikutnya. Itu saat-saat perangnya gitu. Apa yang kita sering lupakan saat-saat perang itu adalah kompleksnya perang itu, peristiwanya. Jadi setiap tahun tuh ada peristiwa di mana dan itu bisa kita narasikan lebih baik lagi. Kemudian tema ketiga yaitu muslihat, ya. Itu tema saat dia ditipu lah oleh The Cock melalui perundingan itu. Dan tema terakhir adalah yang paling penting menurut saya adalah tema Lentera Bangsa, ya. Di Ponorogo itu secara harfiah artinya cahaya negara. Dipo itu cahaya, negara itu negara. Ya, artinya Lentera Bangsa. Jadi secara nama pun menarik gitu ya. Dia itu sosok yang seperti Lentera Bangsa gitu, memberi arah, memberi cahaya kita sebagai inspirasi. Kita bayangkan ya, setelah Diponegoro wafat, itu narasi tentang beliau tuh kan sangat dijaga oleh Belanda ya. Tidak boleh ada yang misalnya masang poster Diponegoro tuh ditarik. Seperti ya zaman inilah gitu ya. Kemudian terlarang lah gitu ya di Ponorogo. Terlarang gitu. Takut Belanda itu, takut gitu. Sampai jadi inspirasi misalnya Kongres Muhammadiyah ya tahun 31 ada tulisan Hayal al Falah. Mari kita meraih kemenangan. Gambarnya di Ponorogo gitu. PNI ada gambar banteng. Di tengahnya potret di Ponorogo. Jadi sangat udah jadi inspirasi pergerakan. Sebelum beliau jadi pahlawan nasional kan. Betul. Pahlawan nasionalnya baru tahun 73 kan. Tapi sebelumnya udah jadi pahlawan di hati masyarakat. Ada koran Sri Diponegoro. Judul koran itu. Ya. Di edisi awalnya kita melawan seperti Diponegoro gitu. Jadi memang udah jadi momok yang menakutkan bagi. Jadi ikon perlawanan. Ikon perlawanan. Nah, itu yang kita ambil semangat itu. Dan rupanya tidak pernah mati ya. Kemarin ada Dr. Eka Ningtyas waktu gelar bicara menyampaikan bagaimana interpretasi kita terhadap Diponegoro itu senantiasa berubah. Ya kan, ada reinterpretasi baru, zaman pergerakan seperti itu ditolak oleh Belanda gitu, tapi zaman Jepang dilulukan karena Jepang ingin mengambil simpati untuk perang Asia Pasifik, ya kan. Zaman Soekarno dihidupkan lagi narasinya. Zaman Soeharto lebih ke arah militer kan, ada Pangdam, ya. Kemudian nama kampus. Ya, sekarang rupanya setelah era reformasi ruang akademis yang menarik gitu, banyak karya-karya tentang Diponegoro dari sisi akademis, dan juga ada pemaknaan baru oleh anak-anak muda gitu, kayak komik-komik. Sekarang banyak ada film nanti gitu. Jadi ini lebih kekiniannya, dan itu membuktikan dia itu nggak pernah hilang gitu dari sejarah kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Baik, Kang Adit, terima kasih sekali. Kita banyak menerima informasi, menerima manfaat juga apa yang bisa kita ambil dari Pangeran Diponegoro, dari juga sumber-sumber babat Diponegoro, kemudian sketsa Perang Jawa, dan beberapa yang tadi Kang Adit sampaikan. Kawan Historia, 200 tahun Pangeran Diponegoro atau 200 tahun Perang Jawa membawa inspirasi bagi kita untuk berdiri tegak,
menjunjung martabat bangsa, martabat kedaulatan, martabat seorang yang dicontohkan dengan sangat baik oleh Pangeran Diponegoro. Dan tadi Kang Adit sudah menyampaikan banyak hal terkait Diponegoro. Terima kasih sekali lagi Kang Adit. Sukses selalu di Perpustakaan Nasional dan di Manasa juga. Kita tunggu karya-karya Kang Adit berikutnya. Terima kasih. Kawan Historia, terima kasih yang tetap setia menemani kami di Dialog Sejarah di historia.id. Jangan lupa untuk berbagi, kemudian menyimpan komentar dan membagikan Dialog Sejarah kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di Dialog Sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.